sepertiga para malaikat sorga memberontak. Dan para malaikat ini adalah penyembah, tetapi dia kehilangan sepertiga oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itu, Mana Sorgawi. ada 9 karunia roh, ada 9 juga buah roh, ya. Jadi pengakuan kita dengan karunia-karunia roh atau penerimaan kita dengan karunia-karunia roh itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian mereka itu benar-benar mengajarkan dan mendalami yang namanya praise and worship, ya, bermazmur di hadapan Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Ya, mari kita lihat dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, seperti apa penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran? Ya, ingat Daud kaya dengan apa? Mazmur. Bagaimana dia menari-nari di hadapan Tuhan, bagaimana dia bermazmur di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan sangat mengkehendaki penyembah. Karena apa? Dia kehilangan penyembahnya. Sepertiga para malaikat sorga memberontak. Dan para malaikat ini adalah penyembah, tetapi dia kehilangan sepertiga oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan. Oleh karena itulah saudara dan saya dipanggil olehnya dan dipilih olehnya untuk menjadi penyembah, untuk menggantikan mereka yang memberontak itu, menggantikan mereka untuk menyembah Bapa yang Maha Kudus. Makanya saya pernah katakan, sia-sialah hidup saudara. Sekalipun engkau kaya, sekalipun engkau terkenal, sekalipun engkau ganteng, molek, cantik, namun kalau engkau bukan seorang penyembah, maka sia-sia. Karena Tuhan tidak mencari orang yang kaya, Tuhan tidak mencari orang yang cakap, Tuhan tidak mencari orang yang terkenal di dalam dunia. Tetapi yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, sesuai dengan firman, sesuai. Ya, nah kita lihat yang nomor 2 tadi. Mereka menguduskan hari Sabat. Ya. Nah, apakah pengudusan hari Sabat ini sesuai dengan firman? Mari kita baca dari Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, jadi apakah mereka yang beribadah di hari Sabat atau Sabtu itu sesuai dengan firman Tuhan? Sesuai. Ya. Bahkan apakah hari Minggu itu sesuai dengan firman Tuhan? Saya katakan tidak. Ya. Karena firman katakan Sabat. Sabat itu bukan Minggu. Sabat itu hari Sabtu. Ya. Karena Minggu itu adalah hari pertama dalam minggu itu. Ya. Saudara bisa buka di Lukas, ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ya. Nah, jadi hari Sabat itu, jadi di saat mereka beribadah di hari Sabat, apakah sesuai firman Tuhan? Sesuai. Kedua, mereka tidak memakan binatang haram. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita cek. Ya, kita buka dari Imamat pasal yang ke-11. Imamat pasal yang ke-11 ayat 43 sampai 45.
47 ya. Tapi sebelumnya saya baca judulnya ya. Binatang yang haram dan yang tidak haram ya. Ayat 43-nya supaya inti ya, karena di sini disebutkan lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun katanya, nah, ini perintah diberikan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu siapa? Kita sendiri. Bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah Elohim. Ya. Jadi perintah ini tidak dikhususkan hanya kepada orang Israel di Israel sana. Tetapi barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perintah ini tetap berlaku dan tidak ada pembatalan. Karena Tuhan Yehoshua datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Nah, di ayat yang ke-43 dikatakan apa? Setelah Tuhan menyebutkan apa-apa saja yang pantas kita makan, apa yang tidak, ya. Di ayat yang 43 dikatakan, janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Nah, jadi kita harus menguduskan diri kita, tubuh kita ini dengan apa? Kita menjauhkan diri dari larangan yang Tuhan sampaikan. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari Mesir, supaya menjadi Elohimmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi ayat pertama sekali yang mengatakan jadilah kudus sebab aku kudus, itu diambil dari Imamat ya, dan itu berbicara tentang binatang haram. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jelas? Apakah ada perubahan akan apa yang disampaikan dalam firman ini? Tidak ya. Jadi ingat, itulah antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan ya. Nah, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal ke-66, apa hukum bagi mereka yang melanggar ayat ini? Kita baca Yesaya 66 ayat 17b ya. Karena sebenarnya yang memakan binatang haram itu siapa? Bangsa asing yang tidak menyembah Tuhan di luar bangsa Israel ya. Nah, Yesaya 66 ayat 17b, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik. Nah, apa yang dimaksud binatang-binatang jijik? Binatang-binatang jijik adalah yang disebutkan dalam Imamat pasal ke-11, yang disebutkan untuk kita jauhi. Itulah kejijikan bagi kita ya. Nah, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu kudus dan kekal, tidak ada perubahan ya. Nah, tidak pernah dibatalkan. Oke. Jadi di saat aliran gereja ini mereka melakukan hari Sabat dan mereka tidak makan binatang haram, apakah itu sesuai firman? Sesuai firman. Namun mereka tadi tidak mengadakan praise and worship ya, dan mereka juga menolak beberapa karunia-karunia. Karena di dalam ajaran mereka, setelah saya pelajari ya, mereka bahkan sangat meyakini dengan yang namanya amaran. Tutup dulu jendela ya. Dengan yang namanya dan bahkan ajaran gereja ini di kalangan umum banyak yang mengatakan sesat, karena mereka mengatakan mereka kan tidak menerima Mesias. Nah, sebenarnya itu juga opini yang salah ya. Setelah saya mengenal mereka dan belajar kepada mereka lebih dalam lagi siapa mereka, ternyata mereka menantikan Tuhan yang kedua kali loh, bukan yang pertama. Jadi prinsip-prinsip selama ini yang mengatakan kalau mereka ini sama seperti Yahudi yang masih belum menerima Mesias salah. Bahkan di dalam mereka roh nubuat itu sangat kencang
ya, karena mereka berdiri sampai detik ini bahkan berdasarkan nubuat yang diberikan oleh salah seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang sebagai pendiri daripada ajaran mereka, ya. Hanya disayangkan, ya, di saat saya mempelajari, ternyata di dalam mereka ada dua kubu atau dua kelompok, ya. Dan saya sendiri bingung karena mereka mempelajari dan berjalan dengan satu buku, ya. Bukan satu buku, bukunya banyak, tapi penulisnya satu orang. Nah, dan saya tidak menyangka kalau hamba Tuhan itu adalah seorang hamba yang benar-benar diurapi di zamannya, ya. Dan bahkan beliaulah yang membawa kegerakan kepada kekristenan untuk benar-benar menguduskan sahabat. Dialah yang Tuhan pakai untuk mengembalikan kemurnian firman akan kudusnya sahabat, dan untuk menjauhkan diri dari binatang haram. Karena per abad sebenarnya Tuhan membukakan hal-hal yang rahasia, ya. Nah, jadi sebenarnya mereka bahkan lebih banyak kalau saya lihat, ya, karena saya sering dikirimin firman. Bahkan mereka lebih menonjolkan buku itu daripada Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Nah, karena setiap kali mereka mau beribadah, nah, tulisan-tulisan itu sesuai dengan buku-buku. Contohnya buku ini terbit dalam buku ini. Nah, nanti ayat firmannya di bawah. Jadi saya pernah katakan, kenapa sih tulisan dari buku ini yang ditonjolkan terlebih dahulu? Kenapa nggak firman Tuhan terlebih dahulu yang ditonjolkan? Ya, nggak salah kita menghubungkan antara nubuatan ini dengan firman. Nah, walau saya sendiri jujur belum pernah membaca buku tersebut, ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri melarang saya membaca buku itu. Karena apa? Tuhan mau apa yang saya terima murni. Karena banyak yang saya dengar dari mereka, ya, bahkan dari kalangan mereka banyak yang mengenal saya, ya. Karena pemberitaan yang diberikan Elohim kepada saya sama dengan nubuat yang mereka dapatkan 200 tahun, sekitaran 200 tahun silam, ya. Nah, namun disayangkan sampai detik ini saya belum bisa menemukan satu pengajaran di dalam mereka berbicara tentang satu. Kaum mereka ada yang vegetarian, ada yang tidak, ya. Nah, ini sebenarnya sama seperti kejadian waktu di Roma pasal ke-14, ya. Nah, kedua kubu itu makanya dikatakan Paulus, ya, janganlah makanan itu menjadi batu sandunganmu. Sebenarnya ini tidak ada hubungan dengan binatang haram, ya. Jadi di dalam kelompok ini saya menemukan ada dua kelompok, ya, di dalam ajaran agama ini. Ada dua kelompok, satu vegetarian, satu masih memakan ikan atau daging, ya. Nah, tetapi kalangan yang vegetarian mengklaim kalau orang yang masih memakan daging atau ikan, ya, itu akan mempengaruhi, bahkan sepertinya tidak memperoleh keselamatan. Wow. Dan memang saya pernah dikirimi satu lembar buku daripada buku mereka itu tentang hal tersebut, ya. Jadi sangat mempengaruhi keselamatan, seperti seolah-olah tidak mungkin selamat kalau masih makan daging dan ikan. Sampai saya katakan, kenapa sih kalian satu merek tapi pengajarannya berbeda? Saya bilang, ya. Nah, kalau memang tidak bisa makan ikan atau daging, ya, kecuali binatang haram, memang jelas tidak bisa, ya. Nah, saya bahkan katakan, berarti kejam sekali Tuhan itu, ya. Kenapa saya katakan kejam? Kalau memang tidak selamat orang yang memakan ikan dan memakan daging, kenapa di dalam imamat dia mengkelompokkan binatang yang bisa kita makan dengan yang tidak? Kalau memang kita tidak selamat kalau memakan daging, kenapa di sini dikatakan itulah, ya, di ayat yang ke 47 ini, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, apakah ada ayat di dalam Alkitab atau kitab suci yang membatalkan akan hal ini, yang mengatakan kalau kita itu harus hidup dengan vegetarian? Ya, kalau satu contoh, ya, ada yang mau vegetarian, ya, dan itu untuk faktor kesehatan. Karena saya sempat itu vegetarian, ya, selama beberapa bulan karena untuk faktor kesehatan. Karena saya disampaikan sama dokter sendiri, kalau bisa ibu selama 6 bulan jangan menyentuh hewani dulu, karena ada kista dalam rahim, ya. Nah, itu alasan saya kemarin saya drop kesehatannya
Jadi selama 6 bulan memang saya tidak makan yang namanya ikan dan daging. Dan memang saya rasakan ya hasilnya sekarang. Nah, kalaupun saya berkomitmen nantinya untuk tidak memakan itu komitmen saya pribadi. Ya, bukan berarti saya menuduh orang kalau masih makan ikan dan daging tidak akan memperoleh keselamatan, karena tidak tertulis ya. Nah, jadi bagi orang yang mengatakan, bagi saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan kalau masih makan ikan dan daging, karena kita bawa firman ya. Nah, katanya ya seperti tidak akan memperoleh keselamatan. Saya tidak setuju. Karena apa? Saya katakan karena saya dengar langsung dari seorang misionaris ya yang memberitakan ini ya. Nah, jadi itu pun Tuhan gerakkan saya pergi keluar katanya. Ternyata tim ini lagi kumpul di belakang. Mereka sudah duduk, saya lihat dari dalam kayak ada yang bicara. Ternyata ada yang bicara dan langsung dibahas tentang hal ini. Saya berhentikan dan dikatakan, dan dia mengklaim saat itu, jikalau seorang yang masih memakan ikan atau daging, maka dia tidak akan merasakan kuasa daripada Roh Kudus. Dia katakan secara langsung. Saya katakan, Bapak dari mana? Ya. Bahkan dia katakan dia tidak orang yang masih memakan daging tidak akan mendengar suara Roh Kudus. Jadi saat itu saya bilang, Pak, menurut Bapak benar nggak kalau kita itu harus ibadah hari Sabat? Benar. Menurut Bapak benar nggak kalau kita tidak boleh makan binatang haram? Benar. Pak, tahu nggak Bapak, saya itu tidak makan binatang haram dan saya itu melakukan Sabat, dan itu saya dengar loh suara Roh Kudus. Saya bilang, mungkin ibu baca buku ini, katanya buku yang mereka pegang ya. Saya bilang, oh tidak Pak, saya tidak pernah membaca buku itu. Bahkan kami keluar dari perkotaan pun bukan karena membaca buku itu. Saya langsung diperdengarkan suara Tuhan. Bahkan saya sendiri tidak diizinkan, dan saya tidak berbohong ya. Saya tidak pernah membuka buku itu. Bahkan saya tidak pernah membuka buku lain kecuali daripada Alkitab atau kitab suci. Karena Tuhan sendiri melarang saya untuk membuka buku yang lain, supaya apa yang saya terima itu murni ya. Nah, jadi saya sampaikan, kalau Bapak mengklaim seseorang tidak akan selamat karena memakan daging, berarti Tuhan itu kejam. Saya bilang, nah kenapa Ibu bilang kejam? Nah, salah satu contoh, kenapa di dalam imamat dia menyebutkan ada binatang yang boleh kita makan ya. Kedua, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, mereka dikasih makan daging. Nah, perkataannya apa? Kan dagingnya busuk. Pak, dagingnya tidak busuk. Yang busuk itu apa? Di saat mereka memungut lebih daripada apa yang mereka perlukan, itu berbicara keserakahan. Keserakahan itu adalah dosa. Dosa itu berupa kebusukan, saya bilang. Jadi daging itu tidak semua busuk, tetapi apa yang mereka ambil oleh karena keserakahan itu yang busuk. Nah, kedua, yang berikutnya, waktu Tuhan Yosua memberikan 5.000 orang makan ya, ada 5 roti dan 2 ikan, saya bilang ya. Nah, dan ada yang mengatakan ya itu salah, terjemahannya he took once katanya. Nah, saya buka terjemahan asli ya, King James Version dan terjemahan Ibraninya. Tidak, tetap 5 roti dan 2 ikan ya. Nah, waktu Tuhan Yosua mau naik ke sorga, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kita buka dari Yohanes pasal yang ke-21 ya. Yohanes pasal yang ke-21 ya. Jadi saat itu ceritanya, si Simon Petrus ya, mereka hendak menjala ikan, tetapi ikannya tidak ada ya. Nah, mereka sudah taburkan jala ya. Nah, tetapi tiba-tiba Tuhan datang ya. Ini ceritanya, ini Tuhan sudah bangkit ya. Dia sudah bangkit dari kematian ya. Ayat yang kelima, kata Yosua kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Lauk pauk itu apa? Ikan ya. Nah, jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yosua kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Nah, kalau kita mengatakan kalau di zaman mereka juga tidak ada lagi ikan, buktinya ini Tuhan Yosua sudah mati di sini dan bangkit kembali, dan murid-muridnya masih menjala ikan. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi Tuhan masih memberikan ikan. Nah, kalau memang kita tidak memperoleh keselamatan ya, di saat dia mati, kita tidak boleh memperoleh keselamatan karena makan ikan ya. Seharusnya
sebelum dia mati atau sebelum diterangkan, maka dia sudah mengatakan jangan makan ikan dan daging. Tetapi di sini yang ada apa? Ya. Nah, ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yosua itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya. Ayat ke-9. Ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Siapa yang membuat? Ya, kata Yosua kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Masih panggang-panggang mereka, ya. Enak banget ikannya, katanya 100 berapa ini ya? 153 ekor banyaknya. Ya. Berpesta kita manggang ikan segitu, ya. Jadi kalau ada pengajaran yang mengklaim kalau masih memakan ikan atau daging, ya, saya rasa tidak, dan mereka katakan tidak akan memperoleh keselamatan, ini saya rasa sesuatu yang keliru, ya. Nah, sesuatu yang keliru, bahkan mengatakan ya kita bisa makan daging atau ikan dalam keadaan terdesak, ya. Ya, tapi saya sarankan memang bagus kalau saudara vegetarian, itu bagus. Sadrak, Mesak, Abednego itu vegetarian, bahkan akhirnya kan Paulus kan vegetarian karena menghargai apa mereka, ya, sehat, ya. Tapi kalau namun kita mengatakan ya orang yang memakan ikan atau daging tidak memperoleh keselamatan, maka itu pemahaman yang salah karena itu tidak sesuai dengan firman, ya. Nah, jadi ini saya tidak setuju. Makanya saya bilang sebenarnya ini ajaran ini kenapa ada dua kubu, saya bilang. Padahal satu buku yang satu penerbit yang mereka ajarkan, tetapi kenapa bisa berbeda-beda? Ada juga pengajaran mereka yang mengajarkan keluar dari kota, ya. Tetapi yang lain juga mengatakan seperti ini. Sementara di buku itu ya memang diajarkan, ya. Apalagi kalau sudah diterbitkan yang namanya Sandelau atau Undang-Undang Hari Minggu, ya. Nah, maka yang dari kota wajib keluar, ya. Nah, padahal sementara ada yang keluar dari kota, bahkan sesama mereka mencela. Jadi saya bingung dengan satu ajaran ini. Tetapi saya akui tentang Sabat dan binatang haram itu, saya akui itu sesuai dengan firman, ya. Nah, dan ada satu lagi yang saya membingungkan juga, ya, karena saya pernah tanyakan kepada mereka, ya. Ada mereka yang mengklaim, ya, kalau Yahusua dan Bapak itu pribadi yang berbeda. Makin bingung saya ini, ya. Saya bilang, aduh, apa ini? Jadi sebenarnya warna kalian warna apa sih kok abu-abu? Saya bilang, ya bagus putih-putih, hitam-hitam. Masa di dalam satu pengajaran warnanya berbeda? Ya makanya kalau sekiranya mereka ini hidup di dalam satu pengajaran, ya, sesama mereka saja dulu, dan ada present worship, ada karunia roh, ya. Nah, maka saya masuk itu. Masalahnya saya tidak bisa sembarangan, ya. Nah, saya harus melakukan yang satu dan tidak mengabaikan semuanya, ya. Jadi yang saya temukan di dalam beberapa gereja-gereja, ya, mereka melakukan yang satu mengabaikan yang lain. Nah, yang ketiga, ada satu aliran di mana mereka itu benar-benar memanggil nama yang benar, ya. Nama yang benar itu siapa? Ini juga jangan menjadi kontroversi di antara kita. Ada satu aliran gereja di mana mereka telah memanggil nama Bapa, yaitu Yahweh, ya. Nah, hal ini menjadi kontroversi di antara banyak people, banyak umat. Mari kita buka Keluaran bagi saudara yang pegang Alkitab, ya. Karena kan kebanyakan Alkitab LAI yang dipegang, ya. Kita buka Keluaran pasal yang ketiga. Tuhan, perhatikan di situ, ya. Karena ini kita sesi belajar. Tuhan, di sana Tuhannya huruf besar, ya, koma. Elohim, nenek moyangmu, ya, atau penulisan dalam Alkitab Allah nenek moyangmu, ya. Nah, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Titik 2. Tanda baca perlu kita pelajari, ya, supaya kita ada pemahaman. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun.
Nah, dari kalimat ini, yang manakah yang disebutkan namanya? Yang mana yang disebutkan sebutannya turun-temurun? Nah, namanya di sana adalah kata Tuhan huruf besar, ya. Dan sebutannya Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, ya. Itu sebutannya turun-temurun. Nah, kata Tuhan huruf besar di sini ternyata memiliki arti. Jadi saudara buka dari Alkitab, buka kamus di belakang, ya. Kalau yang tidak memiliki kamus Alkitab, bisa dicari lagi Alkitab yang memiliki kamus. Ah, ini nih, ya, kelihatan atau tidak? Kamus Alkitab, ya. Saya tidak tahu, udah kelihatan. Oke. Nah, di dalam kamus Alkitab ini cari kata Tuhan huruf besar, ya. Nah, ini nggak ada juru kameranya. Kata Tuhan huruf besar ini, ya, ada, ya. Oke. Ini, ya. Kelihatan, ya, kata Tuhan huruf besar. Ya, saya lingkari. Oke, kita lihat apa artinya. Salinan dari nama Elohim Israel. Salinan namanya. Jadi seperti inisialnya, ya. Nah, salinan dari nama Elohim Israel yaitu Yahweh. Nah, jadi aliran gereja yang nomor 3 yang saya sebutkan, mereka mengakui nama yang benar. Apakah sesuai firman Tuhan? Sesuai. Mereka juga beribadah pada hari Sabat. Apakah sesuai firman Tuhan? Sesuai. Mereka juga tidak memakan binatang haram. Apakah sesuai firman Tuhan? Sesuai. Bahkan cara beribadah mereka pakai tudung. Apakah sesuai firman Tuhan? Sesuai, ya. Namun kelompok ini, ya, memisahkan diri dari orang-orang yang masih belum memahami nama yang benar. Bahkan mereka juga menolak beberapa karunia-karunia roh. Nah, yang jadi pertanyaan di antara yang ketiga ini, nah, yang keempat tadi saya katakan itu sama sekali memang ibadah liturgis. Mereka tidak beribadah di hari Sabat, mereka memakan binatang haram, apalagi. Nah, itulah. Nah, itu yang umum, 4. Nah, dari keempat ini, di manakah saudara? Ya. Apakah di aliran gereja yang kuat dalam praise and worship, atau di aliran gereja yang liturgis, atau di aliran gereja yang memanggil nama Bapa yang benar, atau di aliran gereja yang kuat di hari Sabat dan binatang haramnya? Ya, di manakah saudara? Pasti salah satu di antara yang keempat ini, toh, ya. Karena itu yang umum. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, menurut saudara, ajaran gereja mana dari keempat ini yang menuntun kepada keselamatan? Ya, kenapa saya memakai kata yang menuntun kepada keselamatan? Karena melalui hikmat atau melalui pengajaran, itulah yang menuntun kita kepada keselamatan. Karena kalau pengajaran kita tidak benar, apakah kita memperoleh keselamatan? Tidak. Ya. Nah, oke, bisa saudara jawab? Ya. Yang manakah dari keempat ajaran gereja atau aliran gereja tadi, ya? Dari keempat pengajaran gereja tadi, yang manakah yang membawa, yang menuntun kepada keselamatan? Yang satu tadi mereka melakukan praise and worship, mengaku karunia roh, tapi tidak melakukan Sabat. Yang satu mereka melakukan Sabat, tetapi tidak adanya praise and worship, ya. Yang satu mereka memanggil nama yang benar, tetapi menolak karunia roh. Yang satu benar-benar liturgis, menolak karunia roh, dan mereka tidak melakukan Sabat. Mereka juga memakan binatang haram. Nah, ini lebih banyak lagi, ya. Nah, yang mana ini? Kalau datang kepada Tuhan, berapa persentase daripada kita yang harus dinilai mencapai kerajaan sorga? Ya, harus ditemukannya kita 100%. Ya, kalau selama pertandingan
kita 70 dan 80, tapi di saat hari H, hari kedatangannya, kita harus didapati setia, tidak bercacat dan tidak bernoda. Nah, yang mana? Kebetulan ini komennya nggak muncul, jadi saya nggak bisa tahu komen-komen. Ini kenapa ini komen nggak muncul? Mana sih Nur? Ya, biar kita saling sharing, ya. Karena ini saya tidak bisa melihat komen. Oke, baru muncul. Oh, belum muncul. Sembari saudara pikirkan, saudara berdiri di mana dan yang mana pengajaran yang menuntun kepada keselamatan, ya. Ini ada. Nah, coba ini saya mau tanya iman saudara, apakah pengajaran di dalam gereja saudara itu menuntun kepada keselamatan? Ya. Ini ada yang bertanya, boleh makan siput? Enggak boleh. Yang bisa dimakan itu hanya ikan bersisik dan bersirip, ya. Oke. Nah, oh, ada satu lagi ajaran gereja. Untung saya lihat, ya, di mana ini mengagungkan yang namanya pribadi yang melahirkan Tuhan Yahosua, bahkan mempercayai bisa mendoakan orang yang sudah mati. Nah, itu tidak sesuai lah dengan firman Tuhan, ya, tidak sesuai itu, ya. Oke, sekarang apakah ajaran-ajaran gereja yang saya sebutkan ini menuntun kepada keselamatan? Saya katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena yang saya sebutkan ini, yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Sementara firman Tuhan katakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, karena di sini telah nyata kelihatan tidak adanya satu pengajaran lagi, ya. Tidak satu tujuan lagi ini, ya. Tidak satu pengajaran lagi, tidak satu tubuh lagi. Karena sudah memiliki doktrin gereja yang berbeda-beda, ya. Sementara kalau kita lihat tadi yang dilakukan, apakah gereja yang satu berhak mengklaim yang satu sesat? Tidak. Demikian juga dengan yang lain. Apakah sesama mereka bisa saling mengatakan, itu gereja yang itu salah? Nah, kalau mereka sesat, yang saudara yang benar, ya, itu masih diakui di dalam kekristenan sampai detik ini, ya. Nah, jadi itu hanya membuat apa gap. Makanya Tuhan pernah sampaikan kepada saya, anakku, organisasi perbedaan ini yang menjadi menara Babel di akhir zaman. Saya katakan, saya protes, Tuhan. Bukankah mereka yang membawa umatmu kepadamu? Tetapi Tuhan katakan apa? Merekalah yang memecah belah umat. Mana Sorgawi.